Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suprapto Degan Channel. Guys, kali ini kita off-roading. Kita bikin konten karena banyak kawan-kawan yang pemula, banyak yang nanya. Cuman nanyanya itu ketika off, kita ketemu di track. Om, bikin dong konten tentang bagaimana memilih sepeda buat pemula, ya guys. Nah, setelah kita cermati, ternyata konten ini sangat dibutuhkan buat pemula dan sudah digodok sama tim kita dengan channel. Nah, ini sangat menarik dan bermanfaat buat kawan-kawan yang pemula mau menentukan apa sih sepeda yang saya beli. Saya mau sepedaan apa sih? Mau road atau MTB? Menarik sekali guys. Kalau pengen tahu harus saya sebagai pemula milih sepeda apa? Pantengin video ini. Jangan kemana-mana. Oke guys, yuk kita masuk ke MTV Bike Shop. Assalamualaikum. Salam. Gimana nih? Ya, mau ini loh, bongkar ini indah dan di frame. Iya. Ini kita mau bikin konten nih. Oke. Konten untuk Degan Channel tentang cara memilih sepeda buat newbie. Jadi kita minta izin tempat ini sambil di syuting contoh-contoh sepedanya. Gimana? Boleh, silakan. Monggo, langsung aja. Langsung Pak. Oke guys, kita dapat government izin untuk syuting di MTV Bike Shop. Tempatnya keren guys. Kalau nggak percaya, ikutin terus video ini. Ikutin. Oke guys, sebelum memilih tipe sepeda apa yang kalian inginkan, sebaiknya kalian harus tahu dulu macam-macam sepeda. 1. Road bike atau sepeda balap. Sepeda balap itu terdiri dari sepeda untuk balap road race, cyclocross, touring bike, dan fiksi. Nah, itu sejenis. Bannya kecil, frame-nya kecil. Sekarang dengan seiring perkembangan zaman ada namanya cyclocross, yaitu sepeda balap, bannya berbeda, diperuntukkan untuk off-road. Cuman off-roadnya juga nggak se-ekstrim mountain bike. Itu bagian dari road bike. Kemudian yang kedua adalah MTB, sepeda gunung. Yang ketiga adalah hybrid. Hybrid itu bisa road atau aspal dan bisa off-road. Cuman off-roadnya nggak begitu ekstrim, mungkin kayak jalan-jalan kampung gitu. Jadi cenderung jalan yang makadam, tidak yang ekstrim. Dan yang keempat adalah specialty bike, yaitu terdiri dari e-bike dan yang termasuk yang lagi booming nih, folding bike atau sepeda lipat yang sekarang udah gak karuan, sampai stok di toko-toko itu ludes semua.
Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita adalah MTB. Setelah kita mengetahui jenis sepeda dan kegunaannya, kita baru bisa menentukan tujuan kita. Kita mau sepedaan kemana? Nah, setelah kita ditentukan jenis sepedanya dan tujuannya, kita harus tahu fitur-fitur sepeda yang akan kita beli, termasuk komponen-komponennya, tipenya, mereknya, tentunya kualitas. Kemudian setelah itu kita baru ke bike fitnya, ukuran apa yang cocok buat diri kita, jenis-jenisnya. Oke, pengen tahu cara memilih sepeda, cara memilih ukuran yang tepat? Ikutin terus video ini, pantengin terus guys. Guys, kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu cara memilih sepeda MTB buat pemula. Yang mana sepeda MTB itu dikhususkan untuk off-road, untuk tanjakan yang terjal, turunan yang curam, berbatu, akar-akar, kelok-kelok, pokoknya yang ekstrim. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipakai di aspal atau on road, cuman agak berat, tapi tetap masih nyaman. Jadi sepeda MTB itu terdiri dari 1. Cross country, 2. Trail, 3. Enduro atau all mountain, 4. Free ride, yang 5. DH, downhill bike. Nah, itu yang dipakai yang ekstrim, super ekstrim. Oke guys, sepeda MTB apa yang cocok buat pemula? Menurut saran dari Degan Channel, pakai sepeda XC dan trail. Sepeda XC dan trail ada 2, full sus dan single suspension. Nah, masalah ini tergantung budget kita masing-masing. Kayak apa sepeda XC dan trail yang bisa kalian pilih? Ikutin terus video ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sepeda hardtail, yaitu single suspension. Single suspension biasanya travelnya 80, 100, 110 itu. Atau kawan-kawan yang DJ menyebutnya sepeda ekor keras. Pantat sakit karena nggak ada suspensinya pakai lutut. Nah, ini yang menurut saya paling cocok buat pemula, karena saya ngalamin sendiri. Karena apa? Dengan budget saya yang minim, saya bisa merasakan ikut fun bike di aspal, ikut goes touring, dan juga bisa ikut merasakan sensasinya ke hutan. Nah, ini untuk budget yang nggak terlalu wah, cocok untuk hardtail. Dan satu lagi kelebihannya hardtail, yaitu di tanjakan itu ringan guys, karena power dari pedalingnya ini nggak diredam, karena nggak ada suspensi belakangnya. Jadi langsung nyut tiba-tiba ke atas saja. Selanjutnya sepeda MTB full sus. Full sus, suspensinya ada 2 guys, di depan sama di bawah saddle, itu full sus. Nah, cara menikmati sepeda full sus, jangan di datar. Kalau di datar ya serasa berat, karena pedalingnya diredam sama suspensi sama springnya itu. Jadi kalau pengen merasakan
sepeda khusus itu enaknya kayak apa? Ya dibawa ke gunung, ke bukit yang ada turunannya. Nah, disitulah baru bisa merasakan nikmatnya sepeda khusus. Nah, sekarang teknologi sepeda sangat-sangat up to date. Yang mana ada sepeda walaupun suspensi full sus, belakang ada suspensinya, tapi masih tetap nyaman untuk tanjakan karena dia menggunakan teknologi linkage dan geometrinya yang tepat. Ketika kita goes, dorong, dia diredam, tapi dorongan baliknya itu menambah power untuk melaju ke tanjakan, untuk melibas tanjakan tersebut. Cuman perbedaannya dengan HT itu di samping peredamannya itu juga masalah cost maintenance, biaya perawatannya. Tentunya dalam 6 bulan sekali atau setahun sekali harus ada regular maintenance. Di linkage-nya, bearingnya itu perlu diservis. Namanya juga sepeda off-road. Tentunya kita melewati jalan berlumpur. Nah, di dalam linkage-nya, bearing-bearingnya itu selalu terselip lumpur-lumpur. Nah, itu perlu di maintenance. Nah, disinilah letak cost-nya agak tinggi, tapi sebanding dengan kenikmatan yang dicapai. Oke guys, gitu. Oke, selanjutnya kita bahas ke speed. Nah, speed itu apa sih? Ya, speed itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan sepeda itu selain itu utamanya diatur sama gigi. Kalau di sepeda motor personaling. Nah, di sini kita sarankan pakai yang belakang itu 9 speed minimal dan depan boleh multi chainring atau single chainring. Nah, tujuannya apa semua itu? Untuk melibas tanjakan atau untuk memaksimalkan power sehingga memperoleh speed yang maksimal. Dimana kalau ingin kencang di jalan yang datar, kita harus gigi belakang yang paling kecil, gigi yang di depan harus yang paling besar. Itu teorinya, cuman aktualnya tergantung dari kekuatan otot kita. Oke, mengenai speed kita tidak bisa lari dari chainring. Kita bahas sekarang duluan multi chainring ya. Multi chainring yaitu multi chainring itu chainringnya lebih daripada satu. Cuman kalau untuk pemula saya sarankan pilih yang depan multi speed, bisa 2 speed atau 3 speed karena budgetnya juga nggak begitu tinggi, juga pilihan speednya itu banyak karena tujuannya multi speed itu untuk pengaturan tenaga. Jadi disarankan untuk pemula itu memilih yang multi speed yang di depan. Guys, selanjutnya untuk single speed. Nah, single speed itu rata-rata diperuntukkan untuk sepeda all mountain atau sepeda enduro. Ya, depan itu 1 chainringnya, cuman dia dibarengi dengan belakangnya itu yang 12 tapi besar. Setelah guyonnya itu seroknya istri itu dipakai karena besar sekali. Dia terdiri dari 9 sampai 52 T. T itu tooth. Tooth itu kata orang Inggris, kalau kata orang kita itu adalah gigi. Giginya itu yang paling besar itu 52 gigi, yang paling kecil itu 9. Nah,
Biasanya yang depan itu kalau di belakangnya 9, depannya itu 30 sudah cukup. Semua sudah teruji. Tujuannya apa? Untuk menanjakan yang terjal itu bisa dilalui dengan kombinasi depan 30, belakang 9 kali 52 T.